Kemarin kita membahas tentang sarana untuk menuntut ilmu. Itu sarana yang kelima, yaitu mengetahui metode dalam menuntut ilmu. Harus tahu cara dan metode dalam menuntut ilmu. Dan diantara kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, diantara rambu-rambu petunjuk yang paling penting, maksudnya diantara sarana-sarana yang paling penting di dalam sarana ini, yaitu memulai seorang penuntut ilmu itu hendaknya memulai dengan permasalahan ilmu yang kecil, yang singkat-singkat, yang ringkas-ringkas sebelum masuk di permasalahan ilmu yang luas, yang besar. Nah, kata beliau, memulai dengan bisigharil masailil ilmi qabla kibariha. Memulai dengan masalah-masalah yang kecil sebelum masuk pada pembahasan masalah-masalah yang besar. Terlebih lagi masalah-masalah yang fihi ikhtilafun, yang sudah ada masalah khilaf di dalamnya. Nah, kemudian ada yang tidak sempat saya jelaskan kemarin terkait dengan di paragraf terakhir, ya, kata beliau, ya, siapa yang tidak menempuh jalan ini, maksudnya tidak memulai ilmunya dengan perkara-perkara yang ringkas, yang pembahasan ilmu yang kecil-kecil sebelum masuk ke pembahasan ilmu yang besar-besar, yang luas-luas, ya, siapa yang tidak memulai ilmunya dengan cara seperti ini, kata beliau, fa innahu qad yakunu mutsaqqafan. Nah, kemarin sempat terpotong mutsaqqaf, ya. Jadi orang yang belajar itu langsung masuk di pembahasan ilmu yang luas, ya, atau metode dalam menuntut ilmunya itu semraut, ya, tidak teratur, ya. Jadi kadang belajar yang masalah yang kecil, kemudian tiba-tiba besok lagi masalah yang besar, artinya tidak beraturan, ya. Maka kata beliau, fa innahu qad yakunu mutsaqqafan, ya. Boleh jadi dia menjadi seorang yang mutsaqqaf, orang yang berwawasan. Lakinnahu lan yakuna aliman, ya, akan tetapi dia tidak akan menjadi orang yang berilmu, hanya sekadar orang yang berwawasan saja, mutsaqqaf. Perbedaan antara mutsaqqaf dengan aliman, orang yang mutsaqqaf, ya, orang yang berwawasan itu, ilmu yang dia ketahui itu banyak ilmu yang dia tahu. Jadi orang bicara masalah nahwu misalnya, ya, dia tahu masalah nahwu, tapi pengetahuannya itu sedikit-sedikit, gitu. Orang yang mutsaqqaf itu, yang berwawasan itu seperti itu. Orang bicara nahwu, ya, dia tahu tapi sedikit-sedikit. Orang bicara ilmu sorok, ya, tahulah, pernah belajar, gitu, sedikit-sedikit. Orang bicara masalah fikih, ya, tahulah, ya, pernah masuk di bab toharo, tidak selesai baru berhenti, gitu. Artinya dia tahu sedikit-sedikit, ya. Masalah usul fikih tahu tapi sedikit-sedikit, gitu. Itu yang mutsaqqaf, kan? yang berwawasan. Dia memiliki pengetahuan banyak tentang ilmu, tapi pengetahuannya itu sedikit-sedikit. Tidak ada ilmu yang kokoh. Semua ilmunya itu ragu. Adapun orang yang alim, orang yang berilmu, itu cabang ilmu yang dia kuasai itu sedikit, ya. Mungkin hanya 1 atau 2 cabang ilmu saja yang dia kuasai, tapi penguasaan dia di dalam ilmu itu luas, begitu. Jadi tidak perlu semua orang tahu, karena ilmu agama ini banyak sekali, ya. Mau hidup 100 tahun pun kita menuntut ilmu tidak habis tidak habis ilmu agama ini. Jadi kalau kita kalau kita gambarkan diagramnya, mungkin mutsaqqaf itu DP segitiga ke bawah. Jadi begini. Jadi nahwu, sorok, usul fikih, akidah, banyak yang dia tahu. Tapi setelah ditelusuri ternyata pengetahuannya itu menyempit, jadi tidak luas, tidak luas. Jadi segitiganya ke bawah. Jadi cuma banyak di atas, tapi pengetahuan di bawah ternyata
sedikit gitu. Lain dengan orang alim itu segitiganya ke atas ya, ke atas seperti ini. Jadi mungkin hanya satu atau dua saja yang dia kuasai cabang ilmu, tapi pengetahuannya itu mendasar. Jadi tidak mudah goyah. Sebagaimana akar pohon itu menguatkan sebuah pohon. Nah, akar pohon itu kalau cuman lurus saja begini, pohonnya tidak kuat. Tapi kalau akar kayak pohon beringin yang akarnya itu melebar, maka akan menguatkan pohon tersebut. Nah, itulah perbedaan antara mutsaqaf dengan al-alim, orang yang berilmu. Subhanallah. Walan yuhassila ilman muassalan yabqa fi nafsihi. Dan orang seperti ini kata beliau tidak akan mendapatkan ilmu yang kokoh, yang awet dalam dirinya. Ya, ilmunya ada tapi tidak kokoh. Semua ilmunya itu bimbang, ragu. Begitu dia serang terus, itu dulu, bukan pernah dengarin, ya, gitu. Jadi tidak kokoh. Baik, kita lanjut kata beliau. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, yanbaghi ala talibil ilmi an yabda bi sigari masailil ilmi qabla an yakhudha fi kibariha. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu untuk memulai dengan permasalahan ilmu yang ringkas-ringkas, yang kecil-kecil sebelum dia masuk menyelami pembahasan ilmu yang luas, yang besar. Yakhudhu itu menenggelamkan diri ya, menyelam, memasuk. Walihada yaqulu adz-Dzahabi fi Siyari. Nah, oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi berkata dalam kitab beliau, kitab beliau ini Siyar A'lamin Nubala, fi Siyari, ini nama kitab beliau. Kata beliau, fi man dakhala fi kibair fi kibaril masail qabla sigariha, ya. Beliau berkata tentang orang yang langsung masuk pada pembahasan ilmu yang besar-besar, yang luas-luas sebelum mempelajari ilmu yang kecil-kecil. Kata beliau, qal kaifa tatiru walamma yurayyish. Nah, kata beliau, bagaimana mungkin seekor burung itu ya, bisa terbang sementara sayapnya itu belum tumbuh. Nah, gitu. Ini kata beliau. Bagaimana mungkin seekor burung bisa terbang sementara sayapnya saja belum tumbuh? At-ta'iru saghiru, ya, kata beliau, idza kharaja minal baydati, ya. Seekor burung yang kecil itu ya, jika dia barusan menetas ya, baru keluar dari telur maksudnya ini ya. Kharaja minal baydati, ya, baru keluar dari telur, baru menetas, wa huwa fil ushi fawqa syajarati, ya. Dan dia masih berada di dalam sarangnya ya, yang ada di atas pohon. Waalaikumsalam. Ya. Idza ra'at tuyura al-kabirata tatiru, ya. Ketika dia melihat burung-burung yang besar sementara terbang, ya. Wa arada an yatira mislaha walamma walamma yakhruju ar-rishu. Nah, jadi ketika dia melihat burung-burung yang berterbangan, kemudian dia juga ingin ya, terbang seperti mereka. Namun sayapnya itu belum tumbuh. Walamma yakhruj ar-rishu. Nah, sayapnya belum tumbuh. La budda an yaqa 'alal ardi. Maka wajib atau sudah pasti dia akan jatuh ke tanah. Seperti itu. Burung kecil yang nekat terbang sebelum tumbuh sayapnya, kata beliau, sudah pasti ya, sudah menjadi suatu keharusan, keniscayaan, labudda an yaqa 'alal ardi, ya. Mau jatuh ke tanah dia karena belum ada sayap. Wa antan kasira unuquhu, ya. Dan jadi satu keniscayaan juga ya, sudah pasti juga akan patah lehernya, ya. Antan kasira unuquhu, akan patah lehernya. Namun kata beliau, fa idza sabaru hatta kharaja ar-rishu as-saghiru thumma kharaja ar-rishu al-kabiru, ya. Namun ya, tatkala dia bersabar ya sampai bulu-bulu yang kecilnya itu tumbuh, kemudian diikuti dengan bulu-bulunya yang sudah mulai besar, yang sudah mulai lebat itu juga tumbuh. Thumma ta'allama at-tayarana syai'an fa syai'an, kemudian dia belajar terbang sedikit demi sedikit, kata beliau, fa innahu sayatiru ma'at tuyuri.
Maka sesungguhnya suatu saat nanti dia akan bisa terbang bersama burung-burung yang besar, yang sudah memiliki sayap. Wa yalhaqu bidzalika ar-raqbah, ya. Dan dengan sayap tersebut, ya, dia bisa menyusul rombongan atau kawanan burung-burung yang lain, ya. Seperti itu kalau dia bersabar. Fakadzalika talibul ilmi, maka begitu juga para penuntut ilmu, kata beliau, yan bagi alaihi an ya'rifa at-tariqa as-sahiha wa an yakuna saburan fi dzalika. Selainnya bagi penuntut ilmu harus mengetahui metode yang benar di dalam menuntut ilmu, dan hendaknya dia menjadi orang yang sabar, ya, di dalam menempuh, ya, metode yang benar tersebut. Karena memang belajar dengan metode itu, ya, membutuhkan kesabaran. Terkadang manusia itu, ya, buru-buru, ya, suka buru-buru. Baku dapat hari ini, ya, masih hiwar itu, pekan depan hiwar itu lagi, pekan depan hiwar itu lagi, ya. Ini terus semalas mau mas. Begitu, memang membutuhkan kesabaran. Iya. Bahkan di Ustadz Royan kemarin itu kan orang punya sampai di hafal, ya. Makanya AB itu sampai, ya, tidak juga mungkin 100%, ya. Tapi jaga dapat ingat-ingat karena dihafal, ya. Itu dihafal. Hiwar-hiwarnya itu dihafal. Tapi ini sekali, ya, bermanfaat sekali. Kalau tidak begitu kan tidak banyak mufradat yang didapatkan, cuma lewat begitu saja. Baik, kemudian lanjut kata beliau, walinadriba misalan fil fiqh, ya. Dan kata beliau, saya akan memberikan satu permisalan, ya, satu contoh dalam ilmu fikih misalnya. Kata beliau, fa idza arada talibul ilmi an yuhassilal ilma al-mu'assala fil fiqh, ya. Jika seorang penuntut ilmu itu ingin mendapatkan ilmu yang kokoh, ya, yang kokoh di dalam ilmu fikih, fa alaihi awwalan an yabda'a bimatnin mukhtasarin min kutubil fikih. Maka wajib baginya untuk memulai ilmu fikihnya itu dengan matan-matan yang ringkas, ya, dari kitab-kitab fikih yang ada. Waliyakun hadzal matnu makhduman indal ulama'i, ya, sama dengan di atas, ya. Dan hendaknya, ya, matan kitab tersebut yang singkat, yang ringkas tersebut, makhduman, ya, banyak mendapatkan perhatian dari para ulama, banyak disyarah oleh para ulama, kitab-kitab yang masyhur maksudnya. Yabda'u bihadzal matni, nah, yabda'u bihadzal matni, maka hendaknya dia memulai dengan matan tersebut, matan yang ringkas, yang masyhur, yang banyak mendapatkan perhatian dari para ulama. Wa yaqra'u hadzal matna, ya. Kemudian dia baca matan tersebut, wa yatafaqqahu fihi, ya. Hendaknya dia benar-benar mendalami, ya, menguasai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kitab tersebut. Wa ya'rifu ma'anihi, hendaknya dia mengetahui makna-makna yang terkandung dalam pembahasan ilmu fikih tersebut, ya. Karena ilmu fikih itu tidak sekedar dipelajari hanya sekedar arti saja, ya, karena memang ada makna-makna yang tersirat di dalam. Namanya saya matan nih, baca matan itu tahu DP arti, tapi tidak bisa memaknai, kecuali merujuk di kitab-kitab syarah. Tahu maknanya satu persatu, mau lihat di kamus pun boleh, tapi maknanya apa tidak tahu. Makanya sengaja dibuat dibuat sulit, ya. Matan kitab fikih itu sengaja dibuat sulit supaya ketika orang mau belajar itu harus berguru, seperti tidak bisa dipahami sendiri. Karena kalau dipahami, ya, itu banyak orang yang salah menafsirkan. Dari mana? Wa ya'rifu masailahu. Nah, dan dia akan mengetahui, hendaknya dia mengetahui pembahasan atau masalah-masalah pembahasan yang ada di dalam kitab tersebut. Fakama yaquluna, ya, sebagaimana kebanyakan orang berkata, ya, sebagaimana perkataan banyak orang, ya'khudhu suratal ula anil ilmi, ya, yaitu dia mengambil gambaran awal dari sebuah ilmu, suratal ula, ya.
As-surata itu gambaran ya. Al-ula awal yang pertama, anil ilmi. Maksudnya mempelajari matan-matan yang ringkas itu hanya sekedar mengambil gambaran awal saja dari sebuah ilmu, seperti itu. Supaya ada gambaran, oh begini ini ilmu fikih. Summa ba'da dzalika yantaqilu. Kemudian setelah dia mungkin di kitab yang ringkas itu, maka dia berpindah. Fayaqra'u hadzal matna ala alimin mutaharririn. Nah, ini mutaharririn. Nah, hendaknya dia membaca matan tersebut, mempelajari matan tersebut ya di hadapan seorang alim, seorang yang berilmu yang mutaharrir, yang ilmunya itu luas. Mutaharririn, yang luas, yang memiliki ilmu yang luas. Laisa aliman muta'assiban lil aqwali. Nah, ini. Ya. Bukan belajar pada seorang yang alim yang dia fanatik dengan satu pendapat saja, ya. Fanatik dengan perkataan imam ini ya. Fanatik madhab maksudnya. Ya. Fanatik dengan sekelompok ulama, ya. Perkataan para ulama. Jadi harus belajar di hadapan para ulama yang ilmunya itu luas, yang tidak fanatik, yang tidak muta'assab, muta'assib, ya. Yang tidak ta'assub ya. Bal yu'allimuhu ar-rajiha bid-dalili ya. Akan tetapi ya dia memilih ulama yang mengajarkannya itu yang rajih, menyampaikan kepadanya yang rajih. Jadi dia sampaikan yang ini, yang pendapat ini, kemudian masuk dia jelaskan nah yang rajih ya menurut Syekh dengan disertai dengan dalil-dalilnya, seperti itu. Summa ba'da dzalika, kata beliau, yantaqilu ilal qiraati fil khilafi. Kemudian setelah dia mungkin ya menguasai kitab-kitab yang ringkas ini, kata beliau ya, masuk pada kitab-kitab yang mutawasit, kitab-kitab pertengahan, pembahasan ilmu yang pertengahan. Setelah itu yantaqilu ilal qiraati fil khilafi ya. Dia bisa pindah ke permasalahan ilmu ya, atau membaca ilmu-ilmu yang sudah ada khilaf di dalamnya, seperti itu kata beliau. Wa ila masailil khilafi ya. Dia juga bisa membahas, sudah bisa mempelajari masalah-masalah khilaf. Amma idza bada ilmahu fil fiqhi bil kutubil mutawwalati, adapun jika dia memulai ilmu fikihnya dengan kitab-kitab yang mutawwalah langsung ya, langsung dia mulai dengan kitab-kitab yang panjang lebar, wa dakhala fi masailil khilafi ya, dan dia langsung masuk pada masalah-masalah khilaf ya, sebelum mempelajari masalah-masalah yang kecil, fa innahu sayaghraqu fiha, maka sesungguhnya dia akan tenggelam di dalam masalah-masalah khilaf tersebut. Fiha yakni fil ikhtilaf, dia akan tenggelam, akan terlena di dalam pembahasan ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Wala syakka annahu sayaulu amruhu ila ahadi halaini, dan tidak diragukan lagi kata beliau perkaranya ya, atau kesudahannya itu akan berujung pada salah satu dari dua keadaan atau dua kemungkinan kata beliau. Ya, orang yang langsung masuk pada pembahasan ilmu yang besar-besar, langsung masuk pada pembahasan masalah-masalah yang khilaf, kata beliau, kesudahan beliau ya, kesudahan dia di dalam menuntut ilmu itu akan berujung pada salah satu dari dua kemungkinan ini kata beliau. Kemungkinan yang pertama apa kata beliau? Kemungkinan yang pertama, imma an yazhada fil fiqhi ya. Boleh jadi ya, dia akan menjadi tidak suka belajar fikih. Yazhada itu zuhud ya, zuhud. Nah, tidak suka, zuhud itu kan tidak suka, zuhud dengan dunia, tidak suka dengan dunia. Boleh jadi dia tidak suka lagi belajar fikih. Likathrati ma sayarahu minal khilafi. Karena saking banyaknya perbedaan yang dia lihat. So pusing dia. Orang kalau so pusing, DP pilihan cuma dua, iya toh? Mau kasih habis DP pusing dengan cara mau lanjut karena penasaran dia mau cari tulus, atau berhenti, baik, iya kan? Seperti itu. Karena saking banyaknya khilaf yang dia lihat.
walam yakun musta'iddan linadri fi hadha, kata beliau. Sementara dia belum siap untuk melihat atau membaca masalah-masalah khilaf tersebut. Fala yanzuru ba'da hada fi kutubil fiqhi abadan. Maka akibatnya apa? Orang-orang seperti ini dia sama sekali nanti tidak akan melihat lagi buku-buku fikih. Maksudnya tidak akan mau belajar lagi masalah fikih karena tidak tahu semana yang mau ambil ini. So semua ini pendapat A, pendapat B, pendapat C. Semuanya mengklaim benar dan lain sebagainya. Tidak tahu semana. Kemudian kata beliau, fayuhrama khairan katsiran. Maka orang seperti ini kata beliau dia tercegah ya atau tercegah dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian kata beliau kemungkinan yang kedua, imma an yaghraqa fil khilafi ya. Boleh jadi ya, dia justru tenggelam ya dalam masalah khilaf tersebut. Fala yakhruju minal khilafi abadan, dan sudah tidak bisa keluar lagi dari masalah-masalah khilaf tersebut. Tenggelam di situ, so tidak bisa keluar lagi dalam masalah-masalah khilaf. Wala tarahu illa fi khilafin. Sehingganya engkau tidaklah melihat orang yang seperti ini ya, setiap harinya dia kecuali setiap hari membahas masalah-masalah khilaf saja. Seperti itu. Wa min khilafin ila khilafin, berpindah dari satu khilaf yang lain. Jadi hari-hari cuma bahas masalah khilafiyah. Wala yuhassilu ilman wala faidatan. Nah, orang seperti ini kata beliau, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang kokoh dan tidak juga mendapatkan faedah, ya, manfaat dari mempelajari ilmu. Semua ilmu yang dia miliki itu ragu, ya, bimbang. Kata para ulama ini orang-orang seperti ini yadkhulu 'alal aqwal wa yakhruju bila qaulin, ya, seperti itu. Masuk ke dalam banyak qaul tapi keluar tanpa qaul. Para ulama sering diibaratkan orang-orang seperti ini, orang yang hari-hari membahas masalah khilaf tapi tidak memiliki dasar ilmu yang kokoh, ya, kata beliau dia cuman masuk dalam banyak aqwal, banyak qaul, ya, tapi keluar tanpa qaul. Maksudnya apa? Hari-hari bahas masalah khilaf, pendapat imam ini, pendapat imam ini, pendapat imam ini. Tapi ketika berpendapat, dia berpendapat sendiri yang pendapatnya itu tidak dibangun di atas pendapat-pendapat imam ini, seperti itu. Jadi masuk ke dalam banyak qaul tapi keluar tanpa qaul. Artinya berpendapat sendiri menurut saya. Seperti itu. Maka kata beliau, fayan bagi ala talibil ilmi an yasira sayran hasanan fi kulli fannin minal fununi. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu berjalan atau menempuh metode dalam menuntut ilmu itu dengan cara berjalan yang baik atau dengan metode yang baik di setiap cabang-cabang ilmu. Yabda'u bisigharil masaili wa mukhtasaratiha. Hendaknya dia mulai dengan masalah-masalah yang ringkas. Tsumma yantaqilu ilal mutawassitat. Nah, kemudian dia pindah pada pembahasan yang pertengahan, kitab-kitab pertengahan, tidak panjang, tidak juga singkat. Tsumma yantaqilu ilal mutawwalat. Kemudian barulah dia bisa berpindah kepada pembahasan yang luas, yang sudah ada khilaf di dalamnya. Wa hakadha yuhassilu talibul ilmi al-ilma. Nah, dengan cara seperti ini, seorang penuntut ilmu itu insya Allah akan menghasilkan atau mendapatkan ilmu. Wahada la syakka, dan hal ini tidak diragukan lagi kata beliau, ayyuhal ahibbatu yahtaju ila sabrin azimin. Membutuhkan kesabaran yang luar biasa, yang besar. Fa innal ilma la yuhassalu illa bisabri. Nah, ini kata beliau. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan kesabaran.